Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Pak. Pagi, Pak. Wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan semangat ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan bertemu kembali di mata kuliah analisis sediaan padat dan kosmetik reguler A. Dan kita akan melanjutkan review terkait dengan analisis analgetik dan antipiretik ya. Nanti silahkan untuk menyampaikan hasil reviewnya. Tentunya juga dari slide yang ada, kalian jelaskan ya bagian-bagian penting yang mungkin ada di luar slide dan konsep-konsep yang harus dipahami terkait dengan analisis analgetik dan antipiretik ini ya. Sebelum kita lanjutkan, mudah-mudahan perkuliahan ini mendapatkan berkah, kemudian diberikan kemudahan dalam belajar dan memahami materi. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya langsung saja dipersilahkan kepada mahasiswa untuk share screen ya, dan mulai mempresentasikan. Kemudian bagi yang berbicara atau presenter, saya mohon untuk mengaktifkan kameranya ya. Baik, terima kasih. Silakan bisa dimulai. Baik, Pak. Saya izin untuk share screen ya, Pak. Ya, silakan dan boleh langsung dimulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya selaku perwakilan dari Farmasi Regular A 2019 akan mempresentasikan mengenai materi analisis analgetik antipiretik dari materi review sebelumnya. Analisis analgetika antipiretik merupakan obat-obat analgetika yang sama analgetika narkotika dan non-narkotika. Antipiretik hampir 90% punya efek yang sama, yaitu antipiretik dan juga analgetik. Analgetik dan antipiretika merupakan turunan asam salisilat, turunan aminofenol, dan turunan asam mefenamat. Berikutnya adalah analisis asetosal aspirin, analisis senyawa mentah berupa volumetrik, spektrofotometrik, kemudian analisis dalam sediaan obat tunggal berupa volumetrik, spektrofotometrik, dan juga analisis dalam sediaan bersama dengan obat lain yaitu spektrofotometrik dan KCKT. Baik, jadi ini adalah struktur dari senyawa aspirin atau asam asetil salisilat.
di mana aspirin ini memiliki sifat tanpa warna atau putih kristal atau putih bubuk kristal atau granula silicic acid, kemudian larut dalam 1:300 air, 1:5 dalam etanol, dan 1:17 dalam kloroform. Dan juga dilakukan tes uji warna kepada kandungan senyawa di dalam aspirin. Nah, sedikit informasi, jadi aspirin ini berasal dari senyawa eh, atau asetosal berasal dari senyawa asam salisilat. Namun, pada zaman dahulu, asam salisilat ini memiliki efek pH yang sangat rendah dan kristalnya berbentuk jarum atau tajam, sehingga memiliki efek samping yaitu terjadi perdarahan di dalam lambung. Kemudian dibuatlah ataupun ditambahkan gugus asetil di dalamnya sehingga terbentuk asam asetil salisilat yang berasal dari senyawa asam salisilat. Nah, senyawa asam asetil salisilat ini memiliki pH yang baik, terus tidak terlalu asam dan juga disebut sebagai senyawa ataupun zat asetosal, di mana asam salisilat pada umumnya sudah jarang digunakan dalam pemakaian oral, tetapi sering sekali digunakan dalam pemakaian topikal pada kulit sebagai keratolitikum atau membuang lapisan kulit mati, tidak lagi sebagai obat minum. Kemudian, pada senyawa aspirin ini memiliki efek analgesik antipiretik pada dosis kurang lebih 300 mg. Namun, aspirin juga memiliki efek yang lain yang bermanfaat pada dosis 80 mg, yaitu dapat berfungsi sebagai antipalatelet atau mengencerkan darah untuk penyakit seperti angina pektoris, gagal jantung, dan lain-lain. Contohnya adalah pada obat aspilet di mana berisi asam asetil salisilat 80 mg ataupun dalam dosis rendah. Baik, jadi ini merupakan hidrolisis aspirin di mana menghasilkan senyawa yang telah terlampir. Berikutnya adalah metode asidi alkalimetri atau titrasi langsung. Asetosal merupakan suatu senyawa turunan asam dan dapat dititrasi langsung dengan suatu baku basa NaOH atau KOH karena sifat dari asetosal sendiri merupakan turunan asam sehingga dapat menggunakan metode titrasi asidi alkalimetri atau asam basa. Prosedur adalah 300 mg asetosal yang ditimbang secara seksama dilarutkan dalam 15 ml etanol 95%, lalu ditambah 20 ml air, lalu dititrasi dengan NaOH 0,1 normalitas dengan menggunakan indikator PP. Nah, di mana indikator PP ini berfungsi untuk sebagai indikator pembanding perubahan warna di pH yang netral ataupun sampai mencapai titik akhir pada sediaan. Di mana di situ adalah reaksi, di dalam reaksi kimianya NaOH ketika ditambahkan dengan asetosal akan menghasilkan garam aspirin sehingga diharapkan akan mencapai ekuivalensi ataupun titik akhir titrasi ketika ditambahkan indikator PP atau phenolphthalein. Kemudian di dalam buretnya terdapat larutan baku NaOH sebagai titran dan titratnya terdapat aspirin di dalam Erlenmeyernya. Titrasi aspirin dengan NaOH. Cara menghitung berat ekivalen BE atau kesetaraan di mana 1 mol aspirin setara dengan 1 mol NaOH dan setara dengan 1 grion OH. Maka valensi aspirin adalah 1:1 sama dengan 1, sehingga untuk rumus BE dicapai ataupun didapatkan dengan penyarian rumus BM aspirin dibagi dengan valensi. Hubungan BE dan kesetaraan untuk mendapatkan berat ekivalen, perhatikan reaksi yang terjadi, kemudian tentukan nilai valensinya. BE merupakan berat molekul analit dibagi valensi reaksi. Kesetaraan sama dengan volume dikalikan normalitas yang digunakan dan dikalikan dengan BE ataupun berat ekivalen.
1 mili 0,1 normalitas NaOH setara dengan 1 mili dikali 0,1 normalitas dikali Be aspirin. Menghitung kesetaraan, 1 mili 0,1 normalitas NaOH setara dengan 1 mili dikali 0,1 dikali dengan Be aspirin sesuai dengan rumus yang telah dijabarkan sebelumnya. Sehingga didapatkan 1 dikali 0,1 dikalikan 180,2 menghasilkan 18,2 mg aspirin. 1 mili 0,1 normalitas NaOH setara dengan 18,2 mg aspirin. Untuk rumus perhitungan kadarnya yaitu kadar aspirin sama dengan volume NaOH dikali normalitas NaOH dikali Be dibagi berat sampel dalam miligram dikali 100%. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Tara. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Oke, lanjut. Terdengar, Mas. Oke, saya lanjut. Kemudian ada contoh soal dari review ini, di mana soal yang pertama adalah sebanyak 300 mg yang diduga serbuk aspirin dengan berat molekul 180,2 dianalisis dengan metode titrasi langsung menggunakan baku NaOH 0,1 normal. Volume titran yang digunakan mencapai titik akhir titrasi adalah 11,2 ml. Nah, untuk dia menanyakan berapa kadar aspirin. Untuk rumus yang dipakai itu seperti yang rumus yang sudah dimention oleh Tara tadi, dia menggunakan volume NaOH dikali normalitas NaOH dikali berat ekivalen dibagi berat sampel dan dikali 100%. Nah, untuk volume NaOH yang didapat itu adalah 11,2 ml dikali 0,1 normal dikali 180,2 dan dibagi 300 mg dan dikali 100% sehingga didapatkan 67,274%. Next. Kemudian untuk soal keduanya, sebanyak 100 mg sampel obat diduga mengandung cemaran senyawa asam fosfat. Kandungan cemaran ini ingin dianalisis dengan metode titrasi langsung menggunakan baku NaOH 0,05 normal. Volume titran yang mencapai titik akhir itu didapat 2,3 ml. Untuk dia menanyakan berapa kadar cemarannya. Rumusnya masih sama. Volume NaOH dikali normal NaOH dikali berat ekivalen. Namun berat ekivalen di sini rumusnya itu berat molekul dibagi valensi. Nah, untuk berat molekul dari asam fosfat tersebut didapatkan 98 dan dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena asam fosfat ini dia memiliki valensi 3 dari fosfatnya, di mana fosfatnya sendiri dia mempunyai angka ion negatif -3. Sehingga angka yang dipakai itu adalah 2,3 dikali 0,05 dikali 32,67. Nah, untuk berat sampelnya itu dibagi dengan 150 mg dan dikali 100% sehingga didapatkan hasil kadarnya yaitu 2,5047%. Next, Tara. Oke, untuk soal yang ketiga itu adalah sebanyak 500 mg serbuk yang diduga mengandung asetosal dianalisis dengan metode hidrolisis NaOH 0,5 molar berlebih dan titrasi kembali dengan HCl 0,5 molar. Volume HCl dan titrasi blanko adalah 31, ml dan volume HCl dan titrasi sampel adalah 26,2 ml. Jika berat tablet rata-rata adalah 240 mg, kadar asetosal dalam sampel itu berapa? Nah, untuk rumusnya ini agak sedikit berbeda dengan yang kedua soal sebelumnya, di mana rumus yang dipakai itu adalah volume blanko dikurang volume sampel terlebih dahulu, baru dikalikan dengan normal HCl dikali berat ekivalennya, baru setelah itu dibagi dengan berat sampel baru dikali 100%. Jadi didapat rumusnya, angka-angka yang dimasukkan itu 30,1 dikurang 26,2
dikali 0,5 dikali berekivalennya yaitu 180,2 dibagi 2. Dibagi 500 mg baru dikali 100%, sehingga didapatkan 35,139% untuk persen kadarnya. Nah, untuk jumlah asetosal dalam tabletnya itu dia 35,139 dibagi 100 dikali 240 karena bobot rata-rata tadi 240 mg, sehingga didapatkan jumlah asetosal dalam tabletnya itu 84,33 mg. Oke, untuk selanjutnya gimana cara membaca skala Buret? Pada saat proses titrasi dilakukan, penglihatannya itu menggunakan meniskus bawah apabila senyawa bening. Jika larutan yang berwarna menggunakan meniskus atas. Namun ada kelemahannya dari metode titrasi ini, di mana skala pembacaannya itu kurang teliti, hanya memiliki tingkat skala 0,01 mililiter skala. Untuk penggojokan Erlenmeyer, dia harus digojok secara konsisten, secara perlahan, dan digojok sambil melihat perubahan warna yang terjadi. Untuk aturan untuk alat gelasnya, yang pertama itu jangan pernah memaparkan alat gelas volumetrik pada panas, karena akan mempengaruhi kalibrasinya. Dengan demikian, jangan pernah mengeringkan alat-alat gelas volumetrik dengan oven pengering. Kemudian dia harus dihindari dengan gelombang udara. Kenapa harus dihindari? Karena pembacaan volumenya akan tidak tepat. Kemudian hilangkan dengan cara mengisi buret dengan larutan titran, kemudian buka keran dengan cepat. Next, ini ada alat volumetrik. Yang pertama itu adalah pipet volume yang A, itu dia untuk memindahkan satu satuan volume tepat dan lebih teliti atau tepat. Kemudian yang pipet volume B, dia itu untuk memindahkan volume yang bervariasi. Ini ada senyawa-senyawa yang digunakan untuk metode asidi alkali langsung. Namun kelemahan metode ini adalah asetosal sangat mudah terhidrolisis pada basa berlebih. Next, kemudian ada penetapan kadar tablet aspirin menggunakan metode hidrolisis dan titrasi kembali, di mana ditimbang dan serbukan 20 tablet aspirin. Pada sejumlah serbuk yang mengandung 500 mg aspirin ditambahkan dengan 30 ml 0,5 molar NaOH. Kemudian dididihkan kuat selama 10 menit dan titrasi kelebihan alkali dengan 0,5 HCl. Kemudian gunakan larutan merah fenol sebagai indikator. Kemudian untuk blankonya diulangi cara kerja di atas namun tanpa menggunakan senyawa yang dianalisis. Reaksi yang terjadi itu dari senyawa asetosal yang kemudian dilebihkan 0,5 molar NaOH itu yang dididihkan selama 10 menit, dia menjadi garam asetosal, di mana sisa NaOH sisa dititrasi dengan HCl itu dia menghasilkan NaCl plus H2O. Kemudian titrasi blankonya itu NaOH plus HCl yang disamakan dengan NaCl plus H2O. Kemudian untuk setiap mili larutan NaOH 0,5 molar setara dengan 45,05 mg C9H8O4 atau disebut aspirin. Kemudian untuk kadar aspirinnya, rumus yang digunakan itu seperti yang mention tadi untuk soal tadi, menggunakan rumus volume blanko dikurangi volume sampel terlebih dahulu, baru dikalikan dengan norma HCl dan dikali BE, kemudian dibagi dengan berat sampel dalam serbuk tablet dalam miligram dikali 100%.
Oke, sekian dari kami atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas presentasi yang diberikan. Ya. Nah, selanjutnya tadi kalau kita lihat penyampaian materi review ya, jadi di situ digunakan metode eh, analisis konvensional ya atau tradisional menggunakan titrasi ya. Nah, rumus yang digunakan tadi kalau kita lihat tadi ya. Nah, ini untuk menghitung kadar dalam persen volume, karena di sini dia ingin melakukan titrasi sesuatu yang bersifat asam, maka dia bisa dititrasi dengan yang bersifat basah ya, dititrasi dengan NaOH. Jadi NaOH yang ada di dalam buretnya ya. Maka di sini volume NaOH yang diperoleh dari hasil titrasi sehingga dia mendapatkan perubahan warna dikali dengan normalitas NaOH. Nah, tentunya saya mengingatkan kembali di sini sebagai tambahan informasi ya, bahwa sebelum NaOH digunakan untuk melakukan titrasi, menetapkan kadar, bahwa NaOH-nya itu biasanya diapakan dulu sebelumnya. Ada yang masih ingat? Dibakukan terlebih dahulu, Pak. Ya, dibakukan terlebih dahulu. Dilakukan standarisasi terlebih dahulu. Oke. Ya, teman-teman, kalau di sini memang belum disebutkan ya, tapi biasanya ini merupakan larutan standar sekunder ya. NaOH itu digunakan untuk menetapkan kadar. Namun NaOH karena dia bersifat tidak stabil ya, kemudian dia bisa higroskopis ya, sehingga bisa berubah kadarnya kalau dibuat, apalagi dibuatnya dalam waktu yang lama. Oleh karena itu NaOH dibuat fresh ya, dan sebelum dilakukan untuk menetapkan kadar, dia dibakukan dulu, distandarisasi dulu untuk menetapkan konsentrasinya menggunakan larutan baku primer yang sudah diketahui konsentrasinya dengan tepat gitu. Nah, larutan baku primer itu yang bisa digunakan berarti kebalikannya dari NaOH, yaitu asam. Nah, asam yang digunakan bisa asam oksalat misalnya. Nah, karena asam oksalat ini dia memiliki beberapa larutan primer itu memiliki beberapa persyaratan sehingga dia ditetapkan sebagai larutan baku primer. Dulu sudah pernah kita bahas ya. Kemudian oleh karena itu tadi di sini juga ada salah satu contoh yang ketiga kalau nggak salah tadi ya, yang ada dikurangi dengan blanko ya. Nah, jadi ada beberapa cara di sini. Nah, di sini salah satu tadi ada contoh yang HCl dalam titrasi ya, ada di titrasi dengan blanko ya. Ada dilakukan titrasi dengan blanko, maka di situ ada dikurangi blanko ya sebagai kontrol lah seperti itu ya. Nah, selanjutnya baru rumusnya sama ya, dikalikan normalitas, dikalikan bobot ekivalen ya, dan seterusnya. Nah, itu beberapa metode titrasi ya, ada yang titrasi kembali dan sebagainya, itu ada beberapa contoh yang tadi diberikan. Saya kembali lagi, itu adalah salah satu rumus yang kalian ingat. Kebetulan di sini metodenya dia dengan sampelnya bisa berupa padatan ya, sehingga di situ sampelnya kan berupa padatan, sehingga yang digunakan itu adalah berat sampel ya. Di beberapa contoh itu kan rata-rata di bawahnya itu per berat sampel. Oke. Ya, jadi volume dikali normalitas dari titran dikali BE, BE-nya sampel ya. BE itu tadi BM dibagi valensi, kemudian dibagi berat sampel dikali 100% ya. Jadi ini kebetulan sampelnya dalam bentuk padatan ya, atau serbuk yang ditimbang. Nah, saya ingin mengingatkan kembali, ada
kalau sampelnya berupa larutan, maka apa yang berubah dari rumus ini? Nah, maka itu yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Coba saya akan bagi dulu ya. Oke, ini bisa kalian lihat. Nah, ini kalau sampelnya dia berupa larutan ya, maka ada berubah sedikit saja dalam rumus itu ya. Nah, di sini contoh yang sudah pernah kita lakukan dulu ya, penentuan kadar asam asetat misalnya. Maka di sini untuk menetapkan kadarnya ini adalah bobot per volume. Kalau tadi bobot per bobot ya. Nah, maka di sini kan sama nih, N titran dikali volume titran ya dikali BE dari titratnya, yaitu dari asam asetat, dengan cara BM-nya dibagi valensi, sama ya, dikali 100% sama. Nah, yang membedakan di bawahnya ini, bukan dalam bobot ya, yang tadi kalian tulis miligram itu dalam bobotnya, tapi dia dalam mililiter. Nah, dalam mililiter sampel dikali 1000 di sini, dikali 1000. Nah, ini aja yang membedakan kalau dia sampelnya berupa larutan ya. Oke. Masih ingat dengan ini kemarin yang pernah dilihat di pengantar analisis farmasi semester awal? Masih ingat ya? Bagaimana? Masih terdengar suara saya dengan baik? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, masih ingat juga ya. Oke, itu aja yang membedakan. Kemudian ya, ada beberapa teknik yang memang tadi harus diingat-ingat ya. Dalam setiap pekerjaan tentunya ada kelebihan dan kelemahan masing-masing metode ya. Nah, termasuk dengan metode sederhana ini tentu mudah, alatnya tidak perlu yang mahal dan sebagainya ya, dengan berbagai macam kelebihannya lah. Namun ya ada hal-hal yang harus diperhatikan ya, terkait dengan bekerja melalui menggunakan alat-alat gelas ini ya. Yang sebagaimana disampaikan sebelum-sebelumnya menjadi konsep penting itu, ya bagaimana cara menimbang, ya, menimbang dengan seksama. Karena kalau menimbang itu tidak benar, nanti kalau kalian praktikum di lab ya, menimbangnya tidak seksama, disuruh menimbang 10 gram misalnya, atau 100 miligram. Nah, maka menimbang seksama itu sampai perhatikan komanya. Nah, koma berapa itu harus tercatat ya, berapa angka belakang koma. Nah, itu diperhatikan lagi menimbang seksama dengan ketelitian 0,1% ya. Belum lagi kalau menimbang kira-kira lain lagi ya, itu ketelitiannya bisa lebih besar lagi gitu. Nah, itu harus diperhatikan terkait dengan ketelitian penimbangan. Bagaimana memipet. Kemudian bagaimana kalau memipet saja, maka kalian dihadapkan dari 2 jenis pipet saja tadi itu. Ada yang kalian sebutkan tadi pipet volume, ada yang kalian sebutkan pipet ukur ya. Nah, pertanyaan saya, mana yang lebih teliti, tingkat ketelitiannya yang lebih tinggi, pipet volume atau pipet ukur? Yang mana tadi? Volume, Pak. Pipet volume ya. Pipet volume lebih tinggi ketelitiannya ya. Nah, sementara yang satu lagi pipet ukur kurang ya. Nah, karena kalau pipet volume itu dia satu satuan volume yang tepat ya. Lebih teliti saja, misalnya 10 mili saja, dia tidak ada skala-skala. Tapi kalau pipet ukur ada skala-skala ya. Sepertinya di slide yang dibagikan, coba saya share lagi. Ini tadi. Nah, kalau di sini tadi kira-kira yang kalian tampilkan sepertinya apa yang
tidak tepat di sini? Ada yang sudah kalian revisi nggak tadi saat dipresentasikan? Nama pipetnya ada yang salah, Pak. Nama pipet, ya harusnya ini pipet apa? Yang B? Pipet ukur, Pak. Pipet ukur. Tapi tadi sudah dibetulkan tadi ya, sebelum maju ya? Iya, Pak. Nah, itu berarti sudah bisa membedakan mana pipet volume, mana pipet ukur ya. Pertanyaan saya, kalau pipet volume biasa juga dipanggilnya apa? Nama lainnya. Dari segi bentuknya itu kan sudah bisa dilihat beda ya. Pipet gondok, Pak. Pipet gondok, oke. Nah, jangan tertukar-tukar lagi mana pipet volume, mana pipet ukur ya. Kadang yang di bawah ini sering juga dipanggil pipet volume. Di bawah ini. Padahal yang B itu adalah pipet ukur. Dia ada skala-skala ya. Nah, dari 0 dan pipet ukur ini pun harus kalian perhatikan. Perhatikan betul skalanya di ujung ini. Ya. Kadang ini kan pipet ukurnya 10 mililiter ya. Dia mulainya kan dari 0 di atas ini ya, kalau kita lihat. Nah, ini kan teknis. Kalau teknis itu memang perlu diperhatikan betul ya. Nampak nggak nih? Jelas ya di layar ya. Diperhatikan betul. Teknik itu penting ya. Nah, nanti di ujungnya bisa kalian lihat ini. Di ujungnya itu ada yang sampai mentok 10 ada. Nah, di sini ya. Jadi ini kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau diminta untuk memipet 10 berarti kalian sampai mentok di angka 10 di sini ya. Tapi ada juga pipet ukur itu yang tapi dia di ujungnya di sini tidak sampai 10, tapi dia sampai 9. Nah, kalau yang seperti ini berarti untuk memipet 10, kalian keluarkanlah larutan dari sini, tentunya dengan bantuan ball filler ya. Filler di sini ada alat lagi di atas itu. Nah, dengan cara kalian habiskan nih sampai ke tetes terakhir ya. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalian sebelum gunakan perhatikan betul. Skalanya betul nggak ini? Kadang ada yang tidak teliti bahwa dia temannya menggunakan pipet ukur yang skalanya di sini tertulis sampai 9, sehingga 10-nya itu harus dihabiskan sampai ujung sini, tidak ada larutan yang tersisa. Sementara dia skalanya sampai 10, dia ikut-ikutan juga menghabiskan. Habiskannya sampai penuh habis. Berarti itu bukan 10 lagi. Kalau dia skala ini kebetulan sampai 10 ada garisnya di sini ya. Tapi kalau dihabiskan sampai ujung di sini, bukan 10 lagi. Itu udah 10 lebih, kita nggak tahu lebihnya berapa kan. Nah, itu bisa dipahami ya. Jadi itu teknis di lapangan, itu juga harus diperhatikan. Nanti kita ngitung-ngitungnya benar, segala macam benar, tapi teknis di lapangannya kita tidak tepat, tidak teliti. Banyak tempat-tempat titik-titik kritis yang menyebabkan kesalahan dalam proses analisis. Nah, gitu ya, itu yang penting juga. Nah, itu bagaimana menggunakan alat ya. Kemudian hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Nah, banyak titik-titik kritis yang harus difahami betul. Nah, belum lagi tadi teknik kalau menggojok tadi ya. Nah, jadi kalau kalian melakukan titrasi, maka satu tangan kiri itu kalau memang kalian tidak kidal ya, nah tangan kirinya menyeberang di apa ini namanya buret, kemudian dia megang keran di sini. Nah, salah satu tangan lagi dia memegang Erlenmeyer, tapi faktanya di lapangan kan tidak. Itu juga dia megang Erlenmeyer, tangan itu juga kadang ganti-ganti megang stop keran ini ya. Kadang megang kerannya pun dia terlalu besar membukanya sehingga larutannya jatuhnya terlalu tiba-tiba dan cepat gitu. Itu kan tidak teliti berarti. Nah, ini perlu skill, perlu keterampilan ya, sambil digojok dan sebagainya. Nah, karena untuk memastikan adanya perubahan warna yang terjadi secara tetap, namun dia mendekati titik ekivalen. Semakin dekat dengan titik ekivalen kan makin teliti titik akhir titrasinya itu. Tuh. Nah, itu ya. Dan pembacaan volume juga itu tadi. Pembacaan volume yang harus diperhatikan, meniskusnya dan sebagainya. Dan membaca buret ini, biasa kan kita kebiasaannya hanya satu angka di belakang koma ya. Berapa nih volumenya? Oh, ini volumenya 12,5
misalnya. Padahal sebaiknya nanti kalau membaca volume dari buret itu sampai sesuai dengan tingkat ketelitiannya ya. Jadi ketelitiannya kan 0,01 mililiter. Jadi sampai 2 angka di belakang koma diusahakan. Nah, itu. Misalnya yang ada di sini 9,6. Nah, ini kalau cuman contoh yang digambar sebelah kiri ini 9,6 ini kan tidak cukup. Ya. Kalau 9,6 kelebihan. Kalau 9,7 masih kurang ya. Nah, maka ini harus dibuat 2 angka belakang koma karena itulah tingkat ketelitiannya ya. Berarti ini kurang lebih 9,68 misalnya ya. Jadi harus sampai 2 angka belakang koma tingkat ketelitiannya itu karena ketelitiannya buret ini 0,1 mililiter ya skalanya. Dan buret ini pun ukurannya berbagai macam volumenya, ada yang 25 mili, ada yang 50 mili, dan warnanya pun ada berbagai macam ya. Ada yang gelap, ada yang bening seperti ini, disesuaikan dengan larutan itu apakah mudah teroksidasi, kena cahaya dan sebagainya, maka disesuaikan. Gitu ya. Nah, itu mungkin. Jadi, nah itu hal-hal penting yang ditekankan ya. Saya pikir kalian bisa memahami dengan baik ya materi review ini dan beberapa contoh soal tadi juga sudah diberikan. Kemudian beberapa hal-hal penting juga yang harus diperhatikan sudah disampaikan juga ya. Nah, sekarang pertanyaan saya terakhir sebelum kita tutup ya. Kira-kira sebelum ke pertanyaan tadi saya akan mengingat kembali tadi yang kalian sampaikan di tambahan informasi tadi. Betul sekali ya. Aspirin, asam asetil salisilat, nah itu analgetik antipiretik yang dia disintesis dari sebelumnya ya, dari asam salisilat. Nah, di mana asam salisilat itu dia punya tingkat keasaman yang lebih tinggi sehingga efek sampingnya lebih tinggi, pendarahannya lebih kuat gitu ya. Sehingga dia disintesis dibuatlah dalam bentuk asam asetil salisilat atau dikenal dengan aspirin ya. Nah, seperti itu. Kemudian menurut kalian ya, aspirin ini kan juga dia bisa memiliki 2 indikasi sekaligus kalau dia beda dosis. Ya. Nah, jadi dia bisa sebagai analgetik antipiretik kalau dosisnya lebih tinggi, 500 mg, dan dia bisa menjadi antiplatelet ya. Contoh yang kalian sebutkan tadi tromboaspilet ya. Jadi dia anti platelet kalau dosisnya lebih rendah, 80 sampai 100 mg. Nah, gitu ya. Jadi aspirin ini bisa memiliki 2 indikasi tergantung dosis yang diberikan. Oleh karena itu ada yang digunakan tadi untuk tromboaspilet tadi itu ya, yang kalian sebutkan contohnya tadi itu sudah benar. Yang membedakannya tambahan dari saya adalah dosis ya. Nah, dosisnya lebih rendah di tromboaspilet 80 sampai 100 mg, dosis lebih tinggi 500 mg itu sebagai analgetik antipiretik. Nah, pertanyaan saya tadi, kira-kira menurut kalian untuk menganalisis analgetik antipiretik ini salah satunya aspirin ya, ini kan hanya salah satu saja dari analgetik antipiretik. Nanti bisa banyak hal yang bisa kalian sampaikan di sini. Tidak hanya aspirin kan, analgetik antipiretik yang lain kan bisa. Ibuprofen, parastamol, tentunya berbagai macam lagi nanti bisa dibahas. Ini dibahas aspirin saja. Menurut kalian, kira-kira metode yang lain selain filtrasi, selain konvensional, metode apa yang bisa digunakan untuk menganalisis aspirin ini? Metode apa lagi? Gimana? Saya masih terdengar? Spektrofotometri, Pak. Spektrofotometri apa? Spektrofotometri apa ini? UV vis, Pak, karena dia ada gugus kromofornya yang rantai karbon terkonjugasi.
Ya, bisa nggak ditunjukkan yang mana gugus-gugus yang dimaksud? Boleh dibantu lagi tadi Tara untuk di-share screen strukturnya? PPT yang tadi apa ya? Yang tadi kan ada struktur tuh kan, boleh nggak ditampilkan? Baik Pak, sebentar Pak. Nah, boleh nggak diceritakan itu yang mana yang dimaksud, sehingga dia bisa digunakan dengan spektrofotometri UV vis tadi? Pada cincin benzen, Pak, karena dia ada ada karbon terkonjugasinya. Cincin benzen ada karbon terkonjugasi ya. Oke, terkonjugasi itu apa? Dia tuh C rangkap 2 terus C rangkap 1, Pak. Ya, Selang-seling ya. C rangkap 2 ya, ikatan rangkap 2 dengan rangkap tunggal selang-seling itu namanya ikatan rangkap terkonjugasi ya. Nah, karena selain terkonjugasi kan ada istilah terakumulasi, terisolasi. Nah, ini terkonjugasi. Selain itu yang disebut dengan kromofor tadi ya. Nah, kemudian selain itu ada apa lagi di sini? Ada nggak ausokrom? Ada, Pak, yang OH-nya, Pak. Ada gugus fungsi yang mendukung, yang menempel di kromofor. Nah, itu mendukung juga ya, terkait dengan pengukuran itu ya. Oke, ya disitulah. Jadi kita bisa lihat untuk menentukan metode itu bisa lihat dari strukturnya, ya, bisa lihat dari sifatnya, asam atau basa tadi. Nah, bisa dari sifat fisika kimianya itu ya. Oke. Nah, kemudian tadi juga seperti yang disampaikan ya. Jadi ada beberapa metode memang yang bisa digunakan untuk menganalisis aspirin atau asetosal itu. Nah, kalau dia keadaannya tadi tunggal ya, aspirin tunggal ya, senyawa itu sendiri bisa volumetrik. Salah satunya tadi titrasi yang kalian sampaikan. Nah, kalau dia bentuknya senyawa mentah tadi bahan baku juga bisa di volumetrik. Nah, tapi selain itu bisa di spektrofotometri karena alasan yang kalian sudah jelaskan tadi. Ada kromofor, ausokrom, ada ikatan rangkap terkonjugasi ya. Nah, kalau dia bersama-sama dengan senyawa yang lain, ya, maka kita bisa spektrofotometri, berarti disesuaikan dengan panjang gelombang masing-masing senyawa di dalamnya, kalau ada lebih dari satu kan. Tapi biasanya juga harus dipisahkan. Nah, atau bisa menggunakan KCKT. Kalau KCKT, APLC itu kan otomatis selain menetapkan kadar, bisa digunakan juga sekaligus untuk pemisahan kan. Nah, seperti itu. Nah, itulah beberapa metode yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya terakhir, boleh di stop screen dulu yang ini. Oke, di stop screen. Ya. Nah, ini terakhir ya, karena tadi kalian ada menyinggung terkait dengan aspirin. Nah, maka saya akan tambahkan sedikit saja informasi terkait dengan aspirin itu ya, sesuai dengan cerita kalian. Analisis tadi sudah ya. Nah, ini tentunya banyaklah peranan ilmu kimia dalam kehidupan kita ini ya. Nah, salah satunya dalam kesehatan, dalam farmasi. Nah, penyakit dan pengobatannya juga bagian dari kehidupan kita kan ya. Nah, ilmu ini juga bermanfaat terkait dengan pemahaman terhadap penyakit dan pengobatannya, karena ya juga obat merupakan senyawa kimia ya. Nah, maka kalau kita lanjutkan di sini, peranan-peranan yang lain tuh banyak sekali sebenarnya ya, dengan mempelajari ilmu kimia itu. Kita dapat apa? Dapat memahami senyawa obat. Kita jadi sedikit tahulah tentang sifat-sifat dari senyawa tersebut ya. Jadi kita tahu senyawa obat dan tahu sifatnya. Nah, banyak kan sifat-sifat yang bisa diketahui, salah satunya saja ini adalah sifat fisika. Nah, kalau diaplikasikan dalam ilmu farmasi terkait dengan sifat fisika saja misalnya, karena selain sifat fisika ada sifat kimia dan sebagainya ya. Sifat fisika itu nanti ada hubungannya terkait dengan penyimpanan obat salah satunya.
Makanya nanti di etiket tertulis disimpan di tempat yang kering, terhindar dari suhu cahaya matahari langsung. Nah, kenapa? Contohnya aspirin yang kita bahas hari ini. Aspirin itu punya gugus ester ya, karena dia dibuat dengan cara esterifikasi ya. Esterifikasi nanti kita lihat bagaimana pembuatannya. Nah, jadi gugus ester ini, kalau gugus ester kita ketahui ya, dia tidak cukup stabil dengan adanya air. Artinya dia dapat terhidrolisis ya. Nah, sehingga apa? Nah, karena aspirin memiliki gugus ester tidak stabil dengan adanya air, mudah terhidrolisis, maka pengaruh terhadap penyimpanannya itu harus diletakkan di tempat yang kering, tidak lembab ya, dan tidak terkena cahaya matahari langsung juga tentunya ya. Nah, makanya nanti kalau misalnya di tulisan di kemasan obat kalian menemukan ada tulisan seperti itu, disimpan di tempat yang kering, tidak terkena cahaya matahari langsung, tidak di tempat yang lembab, bla 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 ya. Itu tentunya ada alasannya ya, terkait dengan sifat dari senyawa tersebut. Nah, gitu. Jadi ada alasan secara ilmiahnya seperti itu tentunya. Nah, ini kalau kita lihat nih, di atas itu adalah asam salisilat yang tadi katanya udah jarang digunakan untuk obat minum ya, tapi bisa digunakan untuk topikal, biasanya untuk dokter spesialis kulit atau kecantikan. Nah, biasa menggunakan asam salisilat nih secara topikal juga ya. Tentunya tidak untuk analgetik antipiretik, ternyata itu tadi efek samping yang tinggi. Nah, asam salisilat ini untuk membuat menjadi aspirin menjadi asam asetil salisilat, berarti ada penambahan asetil kan. Oleh karena itu ditambahkan dengan apa dia? Ditambahkan dengan asetat ya. Asetat anhidrat misalnya. Asam asetat ya. Jadi asam salisilat dengan asam asetat, misalnya asam asetat anhidrat, maka dia akan mengalami reaksi esterifikasi, membentuk gugus ester. OR, ini kan ester. Nah, maka dia jadi asam asetil salisilat atau dikenal dengan aspirin. Tentunya dengan hasil sampingnya adalah asam asetat ya. Nah, karena tadi asam salisilat direaksikan dengan asetat anhidrat, dia jadi asam asetil salisilat plus asam asetat. Nah, ini kita tahu aspirin itu merupakan golongan obat antiinflamasi non steroid, termasuk juga ya, atau OAINS ya. Nah, obat antiinflamasi atau NSAID, non steroid anti-inflammatory drug. Nah, itu nama lainnya aja ya, bahasa Inggrisnya NSAID, bahasa Indonesianya obat AINS, antiinflamasi non steroid. Karena ada antiinflamasi itu yang steroid, kayak kortikosteroid dan sebagainya. Nah, kalau kita jelaskan mekanisme kerjanya nanti macam-macam lagi ya. Ada yang bekerja di atas memotong langsung siklus-siklus oksigenase. Nanti kalau yang yang kortikosteroid ya, macam-macam nanti mekanisme kerjanya itu bisa pembahasan tersendiri di farmakologi ya. Apakah dia bekerja spesifik terhadap COX-1 atau spesifik terhadap COX-2 atau non spesifik menghambat COX-1, COX-2, nah, atau dia menghambatnya di perubahan dari asam fosfolipid ke asam arakidonat. Nah, itu kerjaannya kortikosteroid. Nanti itu bisa pembahasan sendiri. Kita lanjut ya. Nah, ini aspirin, dia senyawa turunan asam salisilat. Dia disintesis dengan reaksi esterifikasi. Nah, kita tahu kalau esterifikasi itu kan dia mengubah asam karboksilat. Nah, dan alkohol. Nah, itu menjadi ester. Nah, asam karboksilatnya bisa dilihat di atas itu kan. Nah, COOH ya. Nah, kemudian ada juga alkohol di sini di asam salisilat dan asam asetat anhidrat, dia akan menjadi ester. Tentunya ada katalis asam di situ. Nah, sehingga asam salisilat di sini perannya sebagai alkohol, asam salisilat ini ada alkohol di situ ya, karena punya gugus OH. Sedangkan asam asetat anhidrat dia sebagai anhidrida asam. Jadi dia ada karboksilat perannya di sini. Ada RCOOH lah seperti itu ya. Nah, sehingga ester terbentuk ya menjadi asam asetil salisilat yang disebut dengan aspirin. Nah, itu adalah proses pembuatannya, sintesisnya. Tentunya akan lebih jauh kalian belajarnya nanti di mata kuliah sintesis obat, pengembangan obat. Ada lagi mata kuliah itu nanti di atas ya, semester atas. Sintesis obat.
reaksi yang tertulis di sini tentu tidak semudah, tidak segampang yang kita lihat. Tentunya ada tantangan lagi di lab bagaimana untuk melakukan sintesis ya. Nah, ya karena dia bereaksi hidrolisis dengan air nih, aspirin. Nah, ini RCOOR nih ester ya, asam asetil salisilat. Kalau dia terhidrolisis dengan air, maka dia bisa balik lagi kepada senyawa penyusunnya. Putus dia menjadi asam salisilat lagi dan asam asetat. Balik lagi dia. Nah, kita tahu kalau perbedaan antara asam asetil salisilat dengan asam salisilat ya berbeda dari segi tadi sifat kimianya beda ya. Kalau asam asetil salisilat ini dia tidak berwarna, kristalnya putih, serbuk, granul kristal warna putih itu pemeriannya ya. Nah, kalau asam asetil salisilat juga itu stabil dalam udara kering, tapi dia terdegradasi perlahan kalau dia kena uap air menjadi apa penyusunnya lagi, asam asetat dan asam salisilat. Oleh karena itu jangan sampai dia terkena air, disimpan di tempat yang lembab ya, karena dia stabilnya dalam udara kering, bisa terdegradasi, bisa terhidrolisis karena adanya air atau uap air. Nah, apa akibat kalau terjadinya hidrolisis aspirin? Jadi kalau asam asetil salisilat atau aspirin itu punya efek analgetik, antipiretik dan antiinflamasi juga ya sebenarnya ya. Nah, karena dia tadi AINS atau NSAID ya. Nah, tentunya lebih besar kalau dibandingkan dengan asam salisilat. Oleh karena itulah asam salisilat disintesis menjadi asam asetil salisilat. Pertama, karena efeknya lebih besar dibandingkan asam salisilat. Selain itu, asam salisilat yang bebas ini hanya punya efek antipiretik analgetik yang rendah gitu ya. Dia akan lebih tinggi kalau disintesis menjadi asam asetil salisilat atau jadi aspirin. Selain itu, dari segi efek samping, nah, rangsangan mukosa lambung akibat dosis yang lebih tinggi, maka asam salisilat ini hanya digunakan dalam bentuk garamnya ya, karena asam salisilat ini nanti bisa merangsang mukosa lambung sebagaimana yang disampaikan temannya tadi, sifatnya asam ya, lebih asam lagi, lebih kuat lagi keasamannya dibandingkan aspirin itu, dan dia punya struktur kristal jarum yang tajam ya, sehingga bisa menyebabkan bleeding, pendarahan ya. Nah, kalau dibandingkan dengan asam salisilat, asam asetil salisilat itu asamnya yang lebih lemah, walaupun asam juga ya, tapi lebih lemah keasamannya dibanding asam salisilat. Nah, jadi dengan kita tahu sifat fisika obat, maka kita menyimpan obat itu dengan benar. Salah satunya saja ini aplikasinya ya. Salah satunya dalam hal pengelolaan obat, cara menyimpan. Nah, gitu. Maka simpanlah di tempat yang kering, terhindar dari lembab, cahaya matahari langsung ya, agar senyawa obatnya stabil. Nah, itulah manfaat ilmu kimia salah satunya, karena tadi udah membahas itu ya. Nah, ini sebenarnya masih banyak lagi sifat kimia molekul obat dan sebagainya yang pengaruh sebagai apa. Nah, ini saya pikir tidak perlu disampaikan kembali ya, itu sangat hanya tambahan saja yang sesuai dengan materi kita pada hari ini ya. Baik ya, karena waktu juga ya, mungkin bisa kita akhiri, kita tutup, mudah-mudahan sedikit review yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat ya, dan silahkan untuk belajar lebih giat lagi ya. Nah, dan tetap semangat ya. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak.